Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah stay di grup Menyala Gembira atau yang sudah menjadi bagian dari Gembira. Teman-teman yang tentunya sibuk dengan berbagai aktivitas. Tapi di luar biasanya keputusan hadir belajar dan bertumbuh bersama adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang patut diapresiasi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Malam ini kita tidak sekadar memasuki ruang yang aman, ruang untuk mendengar, merasakan, dan mungkin berdamai. Sebelumnya, mari saya kenalkan dulu Gembira, gerakan menulis bersama dan berbagi inspirasi. Percaya bahwa setiap manusia punya cerita dan setiap cerita bila dituliskan dengan jujur bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Diskusi buku malam hari ini adalah bagian dari semangat itu. Sebuah ruang berbagi bukan untuk menggurui, melainkan menemani proses hidup kita. Sebelumnya, mari kita kenalkan dulu Bu Fitria, silakan berkenalan. Nanti saya akan melanjutkan. Waktu dan Oke, tempat dipersilakan. ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri ya, pastinya tetap Fitri ya gitu ya. Eh, untuk memperkenalkan teman-teman yang berada di sini, semangat malam semuanya. Terima kasih banyak telah hadir secara webinar ini dan pastinya saya berterima kasih sekali di acara bedah buku ini kawan-kawan bisa hadir. Gitu aja kok. Terima kasih atas perkenalannya Bu Fitria. Saya izin melanjutkan. Oke. Hmm, Buku Bertumbuh Bersama Luka bukanlah buku tentang kesempurnaan hidup. Ia adalah memoir tentang keberanian. Keberanian seorang ibu menghadapi ujian demi ujian. Keberanian untuk tetap mencintai meski lelah, dan keberanian untuk bertahan ketika hidup terasa tidak adil. Buku ini mengajak kita memahami bahwa luka tidak selalu menghancurkan. Seringkali justru dari sanalah ketangguhan bertumbuh. Penulis buku ini menulis bukan dari menara gading, melainkan dari ruang operasi, ruang tunggu, ruang kelas, dan ruang batin yang sunyi. Dengan prinsip hidup yang sederhana namun kuat, dihina tak tumbang, dipuji tak melayap. Malam hari ini kita akan mendengarkan langsung perjalanan batin di balik buku ini, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai pengalaman hidup yang mungkin juga pernah kita rasakan. Oke, eh, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, webinar diskusi buku Bertumbuh Bersama Luka resmi kita mulai. Sebagai pematik diskusi ini, kita akan ditemani oleh Kang Mufti, co-founder dari Gembira dan seorang motivator serta buku yang puluhan hingga saya merasakan iri kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Kang Mufti, Ya, terima kasih Koko luar biasa MC kita ya. Oke, teman-teman semua, selamat malam, salam literasi dan tentunya selamat sehat di tahun 2026, selamat berkarya di tahun 2026. Insya Allah tahun baru, semangat baru ya, atau mimpi baru nih jangan-jangan Ya. ya. Mimpi baru. Jadi kemarin ada yang nanya ya, Kang Mufti, saya tuh kayaknya mimpi saya kemarin, mimpi 2026 tuh buat mewujudkan mimpi 2025 deh. Karena waktu ngebentuknya, ngedesainnya tuh 2024 gitu. Jadi 2 tahun mimpinya belum selesai-selesai ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua ya. Selama kita punya semangat, selama kita punya motivasi ya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin teman-teman semua ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, luar biasa ya. Saya share di 3 grup. Setiap grup itu kalau nggak salah ada sekitar, kalau menyala paling banyak 200 orang ya. Dan menarik ya, memang kalau bedah-bedah buku, diskusi buku ini
sunyi gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua. Saya meyakini kesunyian itu punya makna, punya inspirasi yang nanti teman-teman akan dapatkan insya Allah. Dan tentunya setiap apapun yang kita dapatkan, apapun itu ya, nanti ketika teman-teman akan mendapatkan insight dari pembicara kita, narasumber kita, dengan penulisnya langsung gitu ya, bertumbuh bersama luka. Nah, kita sudah mendengar ya pengantar dan pembuka dari Koko selaku MC. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik di malam kali ini ya. Diskusi dan sharing tentang makna buku ini. Nah, maka saya ingin teman-teman semua hadir secara hati, secara pikiran, secara pendengaran gitu ya. Dan izinkan. Kenapa izinkan ini penting? Karena kalau teman-teman nggak mengizinkan, dia kayak mental gitu ya. What's the meaning is mental ya? Bal gitu ya. Nggak masuk gitu. Maka izinkan untuk kita bisa menyerap banyak ilmu di sini ya. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen mengantarkan dulu ya, karena saya pemantik, otomatis saya akan memantik diskusi ini. Tentunya nanti teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bertanya, dan pola bertanyanya teman-teman boleh instan gitu, bukan instan ya, boleh fleksibel gitu ya. Nanya langsung di chat atau mungkin langsung open mic gitu ya, atau misalnya raise hand gitu ya teman-teman semua ya. Oke, nah pengantarnya adalah gini teman-teman semua. Buku ini adalah buku yang dengan gaya memoir. Jadi pengalaman hidup yang memang dirasakan oleh Bu Fitri ya selaku penulis dari buku ini. Saya mikir ya teman-teman semua ya. Saya ngobrol kemarin-kemarin sama istri, Bun. Alhamdulillah kita tidak seluar biasa Bu Fitria gitu ya. Wah, keren banget teman-teman semua. Dan masalahnya ujiannya luar biasa dibandingkan saya. Menariknya, penulisnya ini tidak mengemas luka menjadi drama ya. Tapi justru menghadirkan sebuah guru kehidupan. Karena setiap pengalaman itu pasti ada gurunya ya. Entah itu sesosok orang atau pengalaman itu sendiri. Nah, teman-teman semua kalau baca buku ini, di dalamnya ada luka fisik dan batin, ada ketakutan-ketakutan sebagai seorang ibu, keteguhan seorang anak, dan proses tentang berdamai dengan diri sendiri. Nah, buku ini kalau teman-teman baca, seperti berbisik pelan kepada kita nih, sebagai pembacanya. Kamu nggak sendiri, dan luka yang tidak selalu jadi akhir cerita. Teman-teman semua, siapa sih yang nggak punya masalah? Semua pasti punya masalah. Masalahnya bisa macam-macam tuh. Mungkin kita berpikiran bahwa masalah kita yang paling berat. Ternyata banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih berat dibandingkan masalah kita. Nah, buku ini hadir untuk itu, teman-teman semua ya. Nah, bicara tentang penulisnya, nah ini menariknya. Penulis buku ini, dia menulis tentang pengalaman nyata. Bukan hanya sekedar teori. Bahkan beliau hadir sebagai sosok seorang ibu plus perempuan, serta seorang manusia yang memilih untuk bertahan dan bertumbuh. Nah, kalau teman-teman baca buku ini, teman-teman akan mendapatkan nilai hidup di balik peristiwa yang dituliskan. Nah, malam ini kita akan diskusi tentang buku yang ditulis oleh Bu Fitria. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam, Kang. Masya Allah, luar biasa. Nggak sabar saya di momen hari ini ya, pengen ngulik langsung ya. Karena saya juga termasuk orang yang berada di belakang buku ini juga ya, sebagai editor gitu ya, bareng sama tim saya juga, finalisasinya, bagian finalisasinya gitu ya. Nah, ini menarik ya Bu Fitria ya. Kita langsung hajar aja nih ya. Langsung tanya jawab aja Bu Fitria ya. Oke, Bu, ceritain dong Bu. Kan gini ya, tidak mudah ya membuka luka lama, gitu ya. Dan Ibu menuliskan, buat saya sih, tapi nggak tahu ya, ini kayak luka yang kayak apa ya, diberikan apa ya, dituliskan kepada dunia jadi tahu gitu. Cerita dong apa yang paling berat saat memutuskan untuk menuliskan kisah ini, Bu? Iya. Oke, terima kasih. Saya harus mengambil nafas yang sangat panjang dulu
Karena saya akan mengingat sesuatu yang saya tulis kemarin itu untuk mendapatkan feel saya, tapi belum mendapatkan, tapi sudah nangis gitu. Nulis Masya sendiri Allah. aja sudah. Jadi gini Kang, kalau kita menganggap perjalanan kita itu berat, maka kita akan mempunyai pembanding di awal, gitu kan? Itu ada, kalau kita akan tahu apa yang saya rasakan itu ternyata berat loh. Ujian saya itu berat. Saya bilang berat di saat saya tahu pembanding saya, gitu. Jadi ceritanya bahwasanya di saat saya tahu cerita saya itu keren belum menurut orang, menurut saya, karena orang belum tahu, mungkin orang-orang yang baru. Itu pun banyaknya ibu-ibu muda, banyaknya ibu-ibu yang agak tua itu sering curhat. Kenapa ya Mbak Fitri, kehidupan saya itu seperti ini? Saya sakit, saya seperti ini, saya ditinggal ini. Anak saya meninggalkan saya, padahal saya sudah merawatnya dari bayi sampai gede. Kenapa setelah dia menikah dengan begitu saja gitu kan? Saya berpikir begini, hah? Begitu berat ya? Saya bilang gitu. Banyak lagi yang curhat gitu, banyak lagi yang curhat gitu. Jadi saya bisa ada sebuah batas lah ini. Jadi kalau saya hidup dalam satu tempat yang saya sendiri adalah anak desa, itu yang pertama. Sekolah SMA itu hanya sebuah simbolis. Di saat sekolah SMA saya jarang sekali belajar, apalagi menulis, apalagi membaca. Saya hanya di sawah, di ladang, bantu orang tua dan sebagainya. Dan saya berani untuk menikah. Saya tidak punya bobot pemikiran untuk meningkatkan mutu awal seorang ibu. Saya tidak punya. Yang saya punya adalah saya masih muda, saya pengen punya anak 5. Saya pengen sekali anak 5. Makanya umur 18 saya menikah. Ternyata di saat anak pertama saya lahir, seperti itu, anak kedua lahir, saya berhenti, tidak menjadi 5, 2 aja gitu kan. Karena sudah terlanjur 2. Dan setelah itu hanya menjadi sebuah impian. Saya 3 kali mengikuti pelatihan menulis. Tapi saya tidak punya circle. Saya pengen sekali menulis, tapi kepada siapa saya ngobrol? Lah kemarin Oktober, Dokter Tarilah nelpon, kakak nulislah, saya sudah terbitkan 1 buku, katanya kan gitu. Hah? Masa saya bisa nulis? Dari mana dulu? Saya bilang gitu, nulisnya mulai dari mana? Pokoknya nulis, tapi kalau kakak yang menulis, saya yakin keren gitu kan. Wah, kepala saya langsung besar setelah itu. Tapi hal pertama yang saya tulis itu bukan terkait lingkungan. Saya pengen sekali bahwasanya yang saya rasakan ini menjadi satu sensasi untuk diri saya sendiri, untuk bisa bukan bertumbuh istilahnya, untuk bisa saya konsisten menulis buku selanjutnya. Saya harus menguatkan pribadi saya, hati saya untuk selanjutnya menulis. Salah satunya saya harus membuka tabir yang ada dalam diri saya itu tadi. Walaupun anak-anak sudah gede, tapi menurut saya ini keren gitu kan. Saya itu orang keren loh menurut saya gitu kan. Sudah diajar habis-habisan, sudah seperti itu gitu kan, masih saya harus menulis. Eman kalau saya nggak nulis gitu. Walaupun toh saya tanya Koko, kok nulis itu dari mana? Pokoknya nulis. Saya tanya Dokter Tari, nulisnya gimana? Kakak biasanya buat artikel kan? Iya. Ya dari artikel-artikel itulah nanti muncul buku. Oh, tapi masih bingung lagi. Sampai saya pamer ke Koko itu kertas saya banyak. Saya kegiatan kemana itu bawa kertas, nulis gini kok. Saya mau nyalin gitu kan. Semangat Mak gitu kan, semangat Bu gitu kan. Itu sih, walaupun saya juga sampai sekarang bulu kuduk saya masih merinding, sampai nggak yakin kok saya bisa nulis gitu. Jadi terima kasih pastinya buat Koko, buat Dokter Tari, buat malam-malam saya, karena nulis pertama saya sakit 4 hari. Jadi saya nggak pernah tidur malam. Saya karena semangatnya luar biasa, saya mau nulis gitu loh. Saya harus selesai ini gitu. Saya harus mengingat tahun itu saya seperti itu. Itu sebenarnya masih ada beberapa bab yang tidak saya tuangkan. Menurut saya agak kasar nulisnya. Saya belum dapat momen untuk nulis halus, tapi tetap feel di kasar itu. Akhirnya saya tinggalkan dulu gitu. Jadi Kang Mufti, kawan-kawan gembira semua, terima kasih. Circle saya sudah ketemu di 2025 akhir gitu kan. Akhirnya saya harus ngebom, ini saya harus punya naskah yang banyak sebelum saya besok hilang gitu kan. Entah kapan saya hilang. Luar biasa. Jujur merinding loh Bu. Aduh. Masya Allah, luar biasa. Merinding saya ini beneran. Oke. Nah ini ada yang di highlight ya dari pernyataan Bu Fitria ya.
disebut berat ketika ada pembandingnya. Itu menarik tuh ya. Kita merasa bahwa diri kita berat. Ya, berat menurut siapa? Atau berat dibandingkan apa? Kan, dan itu jadi penting ketika kita bicara tentang kesehatan mental gitu. Buku ini memang nyerempet tentang kesehatan mental teman-teman semua ya. Harusnya nih ya para ibu muda di luar sana yang maaf dikit-dikit insecure, dikit-dikit overthinking, wajib kayaknya baca buku ini ya. Berarti keputusan ibu untuk menulis buku ini salah satunya memang semangat untuk menghadirkan sebuah kisah ini ya. Dan tadi di terakhirnya, aduh saya merinding juga kan, sebelum saya menghilang, wah luar biasa. Itu kata-kata yang keren banget Bu, wah luar biasa banget gitu ya. Oke, sip teman-teman semua, kita sudah sama-sama nangkep intinya. Nah Bu, artinya gini Bu ya, di dalam buku ini kan banyak sekali ibu menuliskan tentang ujian, ya, tentang masalah. Waduh, kalau teman-teman nih baca buku ini nih ya, saya aja sebenarnya nggak kuat gitu ya sampai di proses finalisasi buku ini. Waduh ya Allah, saya langsung meluk istri saya gitu ya. Ini kan semua ujian semua gitu ya, ujian semua, mulai dari ruang operasi gitu ya, hingga luka-luka yang nggak terlihat ya. Nah, menurut Ibu, ini kan buku ini kan memakai kata bertumbuh gitu. Ya, ini menarik nih. Artinya, apa sih esensi menurut Ibu dari buku ini ke pembaca tentunya? Kenapa sih kita perlu bertumbuh di tengah luka gitu, Bu? Iya, keren. Sebenarnya kata bertumbuh, luka itu tadi, itu sebenarnya kemarin itu kan kita mau mencari judul gitu ya Kang ya. Sebenarnya kemarin itu kan judul pertama Langit di Dalam Gendongan gitu kan. Betul. Gitu. Cuman kenapa saya langsung di saat Kang Mufti menyarankan judul itu saya langsung jedek saya memilih itu 4 tahun yang lalu 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 tahun yang lalu saya memaknai bahwasanya saya itu harus berterima kasih sekali kepada siapapun yang telah berbuat jelek kepada saya. Jadi di saat itu luka itu adalah pelajaran luar biasa. Saya tidak akan bisa seperti ini di saat saya tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Saya tidak akan merasakan sedewasa ini kalau saya tidak dihantam sesuatu yang tidak baik. Bagi saya itu. Jadi saya kalau di Facebook itu terima kasih ya yang sudah memberikan ilmu, memberikan sesuatu cibiran, memberikan sesuatu bulian. Mungkin kalau nggak digitukan saya nggak akan bertumbuh gitu loh. Itu jadi saya kemarin langsung saya milih ini gitu kan. Saya setuju ini gitu. Masya Allah, luar biasa. Ya, karena memang judul buku ini memang hasil diskusi ya, saya sama Bu Fitria ya. Kita berikan pilihan judul, dan menariknya Bu Fitria memilih judul ini gitu ya. Saya yakin ada makna yang Bu Fit sampaikan dari buku ini. Dan memang kalau kita boleh perdalam nih Bu, siapa sih yang nggak punya luka gitu ya Bu ya? Kayaknya apalagi di zaman sekarang ya, luka-luka kecil disebut luka gitu ya, baru ini sedikit luka dan sebagainya. Nah, berarti Ibu pengen ngasih tahu kepada dunia dengan buku ini bahwa bisa kok ya bertumbuh dengan luka gitu ya Bu ya? Iya, jadi harus berterima kasih karena dengan luka itu kita mendapatkan pelajaran gitu loh Kang. Jadi harus terima kasih sekali gitu. Ini nanti akan muncul di tips dan trik terkait ujian. Ini nanti buku ke-7. Saya buat itu. Udah buku ke-7 aja. Tips dan trik. Masya Karena banyak Allah. yang request gitu. Oke. Nah teman-teman semua, nggak mudah ya menuliskan luka. Nggak mudah. Saya pun tidak mudah juga untuk menuliskan luka-luka saya di masa lalu. Walaupun memang itu pilihan ya, saya yakin Bu Fitria kan tidak menuliskan semuanya ya. Tadi ada yang kasar-kasar yang disimpan, dan itu pilihan setiap orang. Tapi untuk memilih pilihan-pilihan itu akhirnya bukunya ini terbit, ini kan luar biasa ya. Saya juga mengapresiasi.
Saya menulis itu benar-benar dengan konsep, dengan edukasi ya. Kalau Bu Fitria sebuah pengalaman terus langsung diceritakan gitu. Walaupun buku kedua ketiga itu ilmu tuh tentang lingkungan. Nah, Bu, ini menarik nih ya. Di sini kan juga bicara tentang peran seorang ibu tuh. Ya, karena kuat sekali teman-teman semua, buku Bertumbuh Bersama Luka ini menggambarkan cinta seorang ibu. Cinta yang nggak selalu romantis, tapi penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Menurut Bu Fitria nih sebagai seorang penulis dari buku ini, apa pelajaran terbesar tentang makna menjadi seorang ibu lewat masalah-masalah atau luka-luka yang ibu pernah rasakan? Oke, jadi peran seorang ibu kalau saya garis bawahi bahasanya karena di saat luka-luka itu tangis saya sedikit sekali. Jadi tangis saya yang ada hanya di dalam hati. Jadi kalau saya mengibaratkan itu dua baris kata bahwasanya diam adalah sebuah cinta yang abadi untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Dan menjaganya adalah bentuk kesetiaan. Aduh, aku mau nangis. Oh, luar biasa. Jadi ya itulah. Jadi kekuatannya ada di situ. Bayangkan aja, Kang. Saya tidak pernah punya parenting terkait ibu rumah tangga. Saya tidak pernah belajar seperti sekarang ilmu-ilmu yang bisa dipelajari anak-anak gitu kan. Saya bertumbuh, saya harus keluar SMP, MTS sama mama saya. Saya nggak boleh sekolah SMA gitu kan. Karena sudah nggak ada duit, kata mama saya. Tapi kata bapak saya, sekolahlah. Itu ada kebun cengkeh, babatlah semua. Itu saya kelas 6 SD. Saking tingginya saya pengen sekolah SMA, akhirnya saya babat semua. Kelas 6 SD sudah nanam kakao, kelas 6 SD sudah setengah hektar tanah, cuman punya satu-satunya tanah setengah hektar untuk keluarga saya di Lampung, cuman itu. Kata bapak saya, karena cengkeh hanya setahun sekali, maka babatlah. Bergantilah dengan kakao. Bapak sudah sakit, entah besok atau kapan bapak meninggal. Kan itu bapak saya sakit-sakitan. Akhirnya saya kelas 6 itu sudah nanam kakao, menyemai dan sebagainya. 3 tahun itu sudah berbuah. Saya sudah mulai SMA. Tapi ya seperti itu, SMA saya pinter di biologi. Jadi saya pinter sekali pada waktu itu. Nggak pernah saya punya nilai 7-8 biologi itu. Terkait mengompos, efek rumah kaca, lingkungan dan sebagainya. Itu ilmu alam di ladang dan sawah saya. Tapi anak-anak yang dari desa tapi berani menikah muda pada waktu itu, dan saya dianugerahi anak gitu kan, anak istimewa saya. Yang kedua, saya harus dibully, kenapa saya harus hamil gitu kan, dan tidak boleh karena kalau orang Jawa gak entos, kamu itu gak entos meteng, kenapa meteng gitu loh, kamu itu nggak cocok hamil, kenapa hamil, anak pertama aja begini, semua disalahkan saya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan semua kepada pembuat, sang pencipta yang membuat anak-anak itu. Jadi saya tidak pernah membalas dengan ucapan, maka cinta saya itu berada dalam satu diam, walaupun berdarah-darah sini saya, anak operasi kan gini, sret, gendong itu berdarah semua. Karena Anang itu beratnya 16 kilo pada waktu itu, berat, gede, gemuk, nangis karena luar biasa nangisnya. Dan saya harus merawat, saya harus kumpul dengan ibu mertua. Saya tidak pernah cekcok, tapi pastinya karena suara saya keras, saya berada dari Lampung, dari gunung, ketemu di perkotaan Gresik yang bahasanya halus. Pasti itu adalah sebuah perbedaan. Saya masih kecil, 18 tahun sudah dibentengkan dengan perbedaan, dikasih rezeki anak yang saya harus kuat-kuatnya tanpa ada orang tua di sebelah-sebelah saya, tanpa saya punya saudara saya sendiri di Gresik pada waktu itu. Tapi bagi saya yaitu, diam saya adalah bentuk cinta, menjaga saya adalah bentuk kesetiaan. Gitu, Kang. Jangan tanya terus, nanti saya nangis. Dari tadi saya sudah menenangkan hati gitu loh, sudah menenangkan. Luar biasa. Bu, aduh luar biasa. Saya ini jadi ingat anak nih, anak saya lagi yang anak ketiga ini lagi sakit, jadi aduh ya Allah, jadi saya ikut terbawa emosinya. Oke, teman-teman semua, boleh kalau ada yang pengen ditanyakan, boleh raise hand atau tanya di komentar ya. Ini ada komentar nih dari Bu Anggita. Assalamualaikum Kang, aku Anggi, peserta MBS 4. Oh ya siap Bu Anggita. Dulu pernah jadi peserta seminar saya. Masya Allah Bun, jadi mewek tuh Bu Mujiati ya. Oke, Ria, terima kasih luar biasa. Nah Bu, boleh nggak Bu
ceritain sedikit aja apa sih yang terjadi dengan anak pertama Bu Fitri? Karena kan ini jadi apa ya? Jadi bukan spill ya, tapi jadi gambaran di awal lah ya gitu. Apa sih yang terjadi gitu kan? Banyak tadi sampai berdarah-darah di operasi itu orang kan macam-macam tuh nanti takutnya gitu. Nih Iya. eh, gimana Bu? Ceritain ya nggak apa ya? Nggak Nggak apa lah ya, apa-apa. nggak apa ya. Siap. Saya pun waktu menulis dengan menyertakan menyematkan nama itu juga sudah saya tanya anak. Mas Anang, kalau saya nulis buku ini terus nama tidak saya ubah, apakah boleh? Boleh, jangan diubah. Anang tetap Anang, Nabila tetap Nabila. Oke, saya bilang gitu kan. Makanya saya tidak mengubah sama sekali. Jadi anak pertama saya itu lahir sehat, besar 3,1 kilo, tapi di sini tidak punya hidung, apa namanya? Tidak punya bibir sampai gusi, sampai langit-langit, sampai tenggorokannya nggak ada. Apa? Langit-langitnya sampai ke tenggorokan, intil-intil itu kan ada katup, itu nggak ada. Jadi tembus seperti itu, ini sudah melihat semua kan gitu. Tapi di saat saya diberitahukan, karena 2 hari belum diberitahu, 2 hari di rumah sakit dikasihkan pangkuan saya, terus Bu bidan, keluarga, tapi keluarga nggak ada yang berani bilang, bingung, mungkin bingung gitu ya. Akhirnya saya pangku, saya tidak menangis. Saya lihat Anang senyum, walaupun mungkin semua orang tidak melihat senyumnya, karena nggak ada bibir. Tapi saya lihat dia senyum. Saya bilang, dek gitu aja. Saya masih umur 19 itu, mau 20 gitu kan. Kemarin saya ingin anak 5, anak yang pertama begini. Tapi saya tidak ada penolakan sekalipun, tidak ada penolakan. Dan itu saya merawatnya itu sambil berdiri. Saya tidak pernah tidur. Jadi kalau Anang diajak duduk, kena angin karena ini lubang. Kena angin, saya harus di rumah, itu langsung biru badannya. Langsung masuk angin, dan kalau dia makan, itu makanannya harus langsung masuk ke hidung. Karena tidak punya langit-langit. Menelan itu kan begini. Gitu kan? Menelan itu kan harus katup bertempel. Tapi kalau lidah menempel dengan katup atas langit-langit, pastinya bubur itu kan masuk ke hidung. Dia sudah seperti boneka yang antara hidup dan mati. Dia sudah nggak bisa bernapas. Tapi ada bisikan di telinga saya, tiuplah hidungnya. Saya tiup hidungnya. Bubur turun, dia hidup lagi. Makanya doa yang paling saya panjatkan pada waktu itu adalah, ya Allah, kalau saya dipercaya untuk merawat anak ini, berilah kesehatan. Tapi kalau tidak dipercaya, ambillah, saya bilang gitu. Tolong ambillah, saya bilang gitu. Tapi kalau tetap dipercayakan kepada saya, berilah dia kesehatan. Karena nangisnya tidak berhenti-berhenti. 1 hari bisa nangis tidak berhenti. Mohon maaf, saya pernah berak sambil berdiri. Karena kalau saya gerak tinggalkan, dia nggak bisa diam, nangis terus. Mumpung dia diem, tapi perut saya mules. Saya harus berdiri dengan berak di kamar. Saya yang berak, bukan Anang. Karena saya takut di saat dia nanti saya taruh, dia akan menangis lagi. Dia tidak mau digendong siapapun. Sama ayahnya tidak mau, sama neneknya tidak mau. Jadi harus dengan saya. Kemana-mana harus dengan saya. Sampai sekarang pun sudah kuliah itu, kalau mau makan nyari saya. Padahal sudah ada makanan. Kalau nggak dia nunggu. Contoh, saya kemarin ke Bekasi gitu kan. Saya ke Kuningan, dia nunggu saya pulang. Itu anak. Jadi saya luar biasa sekali saya dikasih anak-anak itu. Di saat teman-teman saya mengeluh anaknya pada bandel, membantah orang tua, anak-anak saya tidak ada yang pernah sekalipun membantah saya. Kalau saya marah, dia diam, tunduk gitu. Jadi ya mungkin ujian saya berada di awal. Pertama saya dipanggil dokter harus dioperasi umur 3 bulan. Saya itu untuk makan nggak ada. Hidup bareng mertua. Suami aja kalau sudah gajian itu mungkin 15 hari sudah nggak ada duit gitu kan. Tapi ada aja untuk operasi dia. Bu, sebelum giginya keluar, Anang harus dioperasi, ditutup ininya, mulutnya. Tapi untuk lubang yang di dalam belum boleh. Harus nunggu maksimal di saat dia sudah mulai bisa belajar bicara. Biar bicaranya tidak sengau. Gitu sih, dokter. Jadi saya bingung cari uang untuk ini gitu kan.
bolak-balik sama si muda sekali. Saya harus gendong ke sana kemari Anang, karena Anang tidak mau digendong sama sekali sama siapapun. Saya ngambil air pun dia harus di belakang saya. Saya beli air pun dia harus saya gendong di belakang. Saya mandi pun saya taruh di bak, jadi harus melihat saya. Jadi kalau sudah melihat saya dia diam. Tapi kalau saya sudah tidak ada di situ dia nangis. Jadi memang saya bilang betul kalau istilah subjudulnya adalah diam adalah sebuah cinta yang tidak terbatas. Bagi saya begitu. Menjaga dia, anak-anak saya itu adalah sebuah bentuk kesetiaan. Saya jaga terus gitu kan di masa kecil itu. Bullying luar biasa ya, belum sampai ke bullying. Ini masih ke operasi dan operasi. Jadi Masya Allah. apa ya, kalau saya sudah bisa berdiri pada saat ini, saya yakin ibu-ibu yang lain dengan masalah-masalah mereka bangkitlah gitu loh, bangkitlah. Saya sudah terpuruk luar biasa secara ekonomi, secara keluarga, sudah hancurlah hidup saya gitu. Kalau saya ingin hancur, mungkin saya sudah berantakan semuanya. Tapi saya memilih untuk bagaimana kalau memang nyawa ini dipercayakan, ya saya akan ikut mendampinginya untuk hidup gitu. Jadi doa yang saya panjatkan cuman itu, dan lagu yang saya panjatkan itu Anang sampai hafal sekarang. Anang, anak yang ganteng gitu. Jadi tiap nangis itu sih saya nulis kemarin sampai sakit itu ya, karena setiap saya nulis tuh nangis. Tapi ya itu sudah berlalu. Cuman saya ingin memberi motivasi kepada siapapun bahasanya keluarga itu ada satu ujung namanya seorang ibu, itu adalah kekuatan luar biasa. Sekarang itu kan gampang untuk patah gitu kan. Itu karena mungkin menurut mereka sudah nggak kuat gitu kan. Tapi kalau saya tahu pembanding seperti itu, ternyata saya sudah luar biasa. Saya sudah pernah diuji nggak punya duit, tidak makan 3 hari juga sudah pernah gitu kan. Tidak bisa beli susukan Anang juga sudah pernah, karena saya harus nabung operasi lagi gitu. Itu kan secara anak, secara suami gitu kan, secara kumpul mertua gitu kan. Saya nggak bilang mertua saya jahat, baik semua. Tapi mungkin karena kami namanya juga orang baru diketemukan dan dalam satu rumah berpuluhan tahun gitu kan, harus mencocokkan dulu gitu. Itu banyak ilmu sih. Jadi sekarang itu kalau ada yang curhat itu terkait mertua, saya bisa bantu kayak muftifator. Akhirnya kan saya bagi gini loh gitu. Ngambil hatinya orang tua itu gini loh, saya bilang gitu. Wow, luar biasa. Masya Allah. Oke, teman-teman semua, yuk ada yang pengen resen silakan, pengen ditanyain atau langsung di komentar. Wah, luar biasa teman-teman semua ya. Ini real motivator ini ya. Memang motivasinya lahir dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Keren. Oke, teman-teman, Koko ada yang pengen ditanyain kok? Atau Bu Mujiati nih, kayaknya udah mau bertanya ini. Kalau aku nggak bertanya, tapi aku cuma menjawab singkat pada jelas. Luar biasa. Kalau aku biasa di luar. Sama lah, saya juga biasa di luar kok. Oh iya kok, kita Aku ketemu di hari biasanya Selasa bolang. ya, kita kopdar di hari Selasa, saya berada di Malang. Siap. Wah, asik. Oke, siap, keren. Mbak Di sini Nabila juga. masuk kan? Nabila masuk, ada di Oh situ. iya, saya pengen sapa dulu deh Mbak. Halo, Assalamualaikum Mbak Nabila. Mana ya orangnya ya? Boleh dong? Oh, oke, nggak apa-apa ya. Nanti tolong ya yang mana ya. Saya juga perlu tahu juga ya. Oke, teman-teman semua, ini sebenarnya kalau bukunya Bu Fitri ini dia dibagi berpart-part ya. Dan buat saya part yang pertama itu udah kayak apa ya? Aduh, buat saya tuh kayaknya kalau saya di posisi Bu Fitri nggak bakalan kuat ya. Atau istri saya berada di posisi Bu Fitri kayaknya nggak bakalan kuat gitu ya. Kita punya masalah dan saya yakin Tuhan memberikan masalah itu sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, ini ada yang komentar nih dari Kak Olive Iswandi. Kehebatan beliau adalah menutupi luka dengan senyum and selalu bergembira meskipun menahan tangis dan lara. Itu siapa, Bu? Itu kader partner dari Malang juga, tetangganya Koko, Kang. Tetangganya Koko.
Tuh kok tetangganya Koko tuh. Satu kecamatan beliau. Iya, saya itu selalu diingatkan sama Kakak Olive, kelemahan kamu itu menutupi setiap luka. Jadi orang itu nggak pernah tahu kalau dirimu itu lagi sedih gitu katanya. Makanya setiap kali chatnya banyak yang pengen hutang gitu kan katanya. Gara-gara selalu bahagia dianggap aman gitu kan. Yang pinjam 100 gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, jadi ada di awal tuh partnya operasi. Nah, ini part yang juga nggak kalah penting nih tentang bullying nih ya. Buat saya ini bahasanya tentang luka yang tak terlihat gitu kan. Kalau misalnya operasi secara fisik kan terlihat ya. Nah, ini tentang bullying nih. Nah, karena ada bahas soal itu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang ibu menjaga kekuatan mental buat diri sendiri dan buat anak-anak, Bu? Apalagi anak-anak ibu yang sudah dibilang tadi anak pertama yang begitu luar biasa gitu ya. Anak kedua juga pasti ada ujiannya gitu ya. Nah, itu gimana Bu menjaga itu? Padahal dulu kan belum ada materi tentang mental health, belum booming sekarang gitu ya. Nah, Ibu sendiri gimana? Mungkin ini jadi inspirasi buat kita semua nih, Bu. Pernah sekali itu awal dia keluar itu tanpa saya, yaitu dia masuk TK itu awal. Jadi dia lepas. Jadi saya ngantar masuklah TK. Jadi saya harus pulang. Biasanya kan berada di samping saya. Mungkin yang akan bully pun juga akan mikir-mikir karena ada maknya gitu kan. Jadi pas di situ sudah mulailah. Pertama itu teman-teman gitu kan. Itu saya sendiri yang sudah nangis, tapi saya nggak terlihat sama anak saya. Setelah itu saya menenangkan diri, kalau saya ingin terlihat dia baik atau dia bahagia, berarti saya harus membahagiakan diri saya dulu. Saya harus menenangkan dulu, saya harus berdamai dengan hati saya dulu, baru saya bisa bagaimana anak saya itu menyikapi gitu. Jadi itu sering lah, karena saya tidak menyalahkan siapapun atau anak-anak lain, karena menganggap, kok aneh ya, kok wajahnya begini gitu loh. Hah, kamu kok kayak orang gila ya gitu loh. Anggapan mereka anak-anak itu. Jadi saya baru paham. Mungkin saya karena setiap hari anak saya anggap biasa gitu kan. Tapi setelah dia keluar kan anak-anak kaget yang lain dan sebagainya. Dia cuek aja. Dia itu nggak paham. Dia dikatakan begitu nggak paham. Fahamnya di saat Nabila itu mengaca sama kakaknya di rumah. Itu paham. Katanya apa coba? Datang ke saya, Ibu, ya saya bilang gitu kan sambil ngelipat-ngelipat. Kata adik, Bu, kok begini? Mas, kok di kaca sampai begini? Gitu kata Nabila. Terus dia lari, Bu, bilanglah sama Pak Dokter, kenapa sih saya lahir kemarin kok di model seperti ini? Kok enggak di model seperti adik? Anggapannya anak-anak lahir itu yang dandani itu dokter gitu loh. Terus saya, ya saya bingung gitu kan mau ceritakan dan sebagainya. Setelah itu kalau tidur gitu saya ceritain. Saya bilang inti pertama adalah ganteng ya gitu kan. Cowok itu diberi kegantengan itu macam-macam, saya bilang gitu. Ini ganteng, porsi seperti itu juga ganteng. Anang porsinya gantengnya begini. Adik karena cewek, makanya tadi bilang begitu. Kenapa? Emas rambutnya pendek, kok nggak sama adik ya rambutnya panjang gitu kan. Itu bedanya begitu, bukan beda apa-apa, saya bilang gitu. Itu gak beda apa-apa le, saya bilang gitu, cong gitu kan, kacung gitu sih. Itu yang beda itu karena adik merasa cewek, kok Mas rambutnya pendek karena cowok. Saya iringkan seperti itu istilahnya. Dan kalau memang itu cowok itu punya porsi ganteng. Itu ganteng, Anang juga ganteng, nggak ada. Ya kalau beda wajar, kalau sama kembar, saya bilang gitu dulu. Dia ngangguk begitu. Sudah anteng lah dia. Yang lebih terasa lagi di saat dia masuk SD. Itu buliannya banyak. Namanya SD itu kan anak nakal-nakalnya anak kan. Itu kan SD itu sudah dia lari bener-bener lomba menang. Ya pantas lah menang. Lomba ambil ikan paling banyak. Orang maknya itu penjual ikan asin yang bau-bau itu loh. Makanya bener menang gitu kan. Lomba apa itu? Yang lampu merah itu apa Kang? Rute itu loh, lalu lintas. Itu katanya menang, wajar lah, emaknya kan biasanya di Embong bawa gerobak sampah gitu. Jadi semua itu ada
ada kaitan-kaitan dengan mak gitu kan. Wajarlah karena itu. Biasa seperti itu. Cuman Anang tidak seberani Nabila gitu aja. Anang pulang diam, nangis, cerita gitu aja. Kalau Nabila kalau nggak itu digasak di tempat gitu istilahnya itu. Dihantam di tempat walaupun dia cewek gitu kan. Itu sih banyak, masih banyak itu karena perjalanan. Dan Masya Anang Allah. tidak punya teman, temannya sama emaknya, tapi di saat SMA sudah mulai 1-2, di saat kuliah ternyata dia juga pemateri, motivator juga. Jadi sudah mulai banyak teman. Paling indah yang saya rasakan adalah di saat anak saya bilang, "Ibu, saya mau main." Padahal biasanya dia tidak punya teman. Itu sudah air mata saya menetes. Oh, sudah mulai ada teman gitu loh, maksudnya sudah Masya nyaman Allah. gitu, ada tempat nyaman gitu. Itu sih untuk dulu-dulunya seperti itu gitu. Bentar ya. Oke, siap, luar biasa. Oh, nah teman-teman semua, terima kasih terus membersamai kita ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Fitria ini sangat menarik ya. Solusi yang diberikan itu kalau itu ada tekniknya Bu. Ibu yang sampaikan itu ada tekniknya di Neuro Linguistic Programming. Ada namanya reframing. Jadi membingkai kembali pemahaman seseorang dengan pemahaman yang baru. Wah, luar biasa ya. Keren, keren banget. Padahal Nah, saya nggak paham ya Kang ya, saya nggak paham itu, tapi ya itu kayak tadi barusan mahasiswa bilang itu saya dampingi skripsi, padahal saya lulusan SMA, saya dampingi tadi dari UNESA 2 mahasiswa tadi Kang, Masya barusan Allah, pulang. keren, 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 keren. Oke, teman-teman semua ada yang pengen ditanyakan? Nah, ini sudah banyak beberapa orang yang sudah hadir ya. Ada Bu Dokter Bintari ternyata hadir, guys ya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bu Dokter Bintari. Waalaikumsalam. Halo, Masya Kak Allah. Fitri. Nah, ini Sukses ya. ya, ini nih yang ngajakin langsung nih ya. Bu Fit ke komunitas Gembira. Terima kasih Bu Dokter. Betul, tak geret ke sini, Kak. Kang Mufti. Soalnya aku lihat potensinya luar biasa beliau ini. Jadi kalau tidak dimaksimalkan rugi banget. Dikerjain Gitu. sama dokter Tari, dihajar otak saya sesuatu. Iya, aku tahu udah saya radar dari jauh ini ya, potensinya luar biasa ini kalau nggak diajak masuk ke grup rugi. Gitu dah. Keren, keren. Terima kasih ya Bu Dokter Bintari sudah hadir ya. Di sini juga ada Iya, penulis sama-sama. lain. Ada Teh Messi. Coba saya pengen dengar suaranya. Assalamualaikum Teh Messi. Bisa nggak ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti insya Allah bulan besok nanti Teh Messi yang akan sharing tentang bukunya. Judulnya Satu Mata untuk Melihat Dunia. Nanti kita akan dengarkan, simak lagi ya teman-teman semua ya. Di sini juga ada, oh iya, Assalamualaikum Teh Messi. Waalaikumsalam, Kang. Masya Allah, hadir ternyata luar biasa. Terima kasih Teh sudah hadir Teh. Ya, sama-sama. Oke, Semangat terus ya, Bu Fitria. Masya Allah Ya tuh. Kakak, siap. Sudah sempat chat Kang, bolak-balik sama Teh Messi. Keren. Di sini juga ada Bu Riris. Assalamualaikum Bu Riris. Ini member Gembira nih, insya Allah ya. Halo Bu. Waalaikumsalam. Iya, selamat Wah, malam, salam semua. Luar oh, biasa, Bu Fitri. wah, luar biasa. Siap. Ditunggu buku solonya ya. Nanti buku antologi beliau lagi sedang proses nih ya. Hmm, ya. Aku Oke. sebetulnya ada satu Hmm. pertanyaan buat Bu Boleh, Fit. boleh, boleh. Langsung tanyain, nggak apa-apa. Hajar Bu Fit. Mungkin Bu Fit bisa menceritakan gitu tentang bagaimana pengalaman menulis itu bisa membantu Bu Fit dalam apa ya, kalau bukan mengurai mungkin menguatkan diri untuk lebih mampu, lebih bisa survive di dalam menjalani kehidupan yang tentunya nggak mudah gitu. Ya. Mungkin Bu Fit bisa berbagi tentang itu. Siap Kakak. Saya Ya. jawab sekarang Kang Mufti.
Ya, halo, siap, Ya, lanjut. saya jawab sekarang kah? Jawab sekarang aja, jawab sekarang. Iya, sekarang ya. Jadi apa tadi kakak motivasinya apa gitu ya untuk nulis itu ya? Ya, mungkin peran menulis gitu di dalam Oh, kehidupan ibu oke. selama ini, Peran gitu. Apakah menulis. menguatkan Ya, siap. atau justru Kalau saya mengurai? belum sampai di inti jawaban, saya akan mengurai dari awal ya Kak ya. Jadi gini, bagi saya menulis itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali. Karena apa? Saya jujur, membaca itu males, menulis itu juga males. Makanya kalau rapat itu saya sering salah. Satu salah tempat, satu salah jadwal. Karena kalau saya membaca itu sudah ditanggal. Kalau nggak ditanggal ya sudah dibilang di WA Mbak Pit hadir ya di hari Selasa. Padahal masih Selasa depannya gitu. Karena saking malesnya saya membaca. Jadi kalau untuk menulis ini adalah suatu bentuk bagaimana mencerdaskan saya untuk bisa telaten menulis dan membaca lagi. Itu yang pertama. Yang kedua ternyata menulis itu adalah proses di mana kita bisa memenuhi waktu di saat waktu itu berpikir sesuatu yang tidak baik. Jadi ada tempat yang ada tempat yang kosong. Biasanya itu kan aneh-aneh kalau sudah pikiran kosong gitu ya. Pikiran yang ada tempat yang memang itu lagi nggak penuh. Tapi dengan menulis ternyata memenuhi suatu kriteria di dalam otak yang di situ sampai sedikit pun kita tidak bisa untuk menghujat. Jadi nggak ada tempat untuk menghujat kehidupan, untuk menghujat orang lain, untuk iri kepada orang lain. Karena apa? Kalau saya sudah menulis, itu luar biasa. Wih, bab pertama ini ternyata ide saya itu keluar. Loh, saya kemarin itu kan melakukan itu. Wih, terus. Setelah itu saya harus ngetik. Walaupun nggak karu-karuan. Kemarin aja agak rapi di buku keempat itu ya Kang, ya itu sudah mulai rapi. Sudah belajar rapi, biasanya apa adanya. Jadi menulis bagi saya adalah yang pasti satu itu adalah kehidupan saya selanjutnya. Walaupun saya nanti rusak raga, nggak karuan, habis, termakan bumi, tapi saya yakin tulisan saya kekal. Siapa tahu tulisan sedikit saya itu adalah sebuah bentuk kemanfaatan yang mungkin satu atau dua orang masih bisa untuk mengambil inti dari tulisan saya ataupun tutorial-tutorial dari kegiatan saya selaku pegiat lingkungan itu bisa memberi contoh gitu. Jadi kalau terkait menulis sudah luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena maknanya luas sekali gitu Kak. Walaupun di pertama ini mungkin tulisan saya masih kurang banyak sekali. Walaupun sekarang juga masih kurang. Tapi saya itu orangnya kalau sudah semangat itu ya sudah nggak bisa dibendung. Seperti Dokter Tari tadi. Kalau kakak yang nulis pasti keren walaupun saya nggak bisa nulis gitu kan. Itu Kak. Jadi luar biasa. Yang pertama mengurai masalah, yang kedua mengingatkan saya untuk tajam ingatan kalau kemarin saya sudah pernah melakukan ini. Kalau kemarin saya sudah pernah kejebur gitu kan. Kejebur sakit, ketawa gitu kan. Untungnya saya aman-aman aja, otak saya nggak stres dengan ujian luar biasa gitu. Itu menulis adalah mengulang kembali sesuatu yang sekarang dianggap sesuatu yang tidak rumit, tapi dirumitin, ternyata kemarin yang sangat rumit bisa disederhanakan gitu. Wow. Gitu Kak. Gimana Bu Riris? Oh, keren ini. Ini karena luar biasa. Karena aku jadi kayak yang tertampar gitu Kang Mufti. Oh Karena tidak. kalau kemarin kalau saya secara personal, saya banyak membaca tapi saya nggak pede nulis gitu. Sementara saya melihat ibu ini malah kebalikan dari saya. Ibu tadi mengakui bahwa kurang banyak membaca, tapi langsung nulis aja gitu. Nah, ini jadi Ya. motivasi juga karena ternyata ya sebetulnya saya sudah punya bekal gitu. Tapi Betul, kenapa aku nggak betul. pede? Ya, betul Bu. Nah, ilmu saya itu ilmu Oke, sangat pede gitu. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, maju terus kalau saya gitu Bu. oke. Terima Masya kasih Bu Allah. Fit, luar biasa. Petarung kan begitu. Petarung. Terima kasih Bu Riris, pertanyaannya luar biasa. Teman-teman ada yang pengen ditanyakan lagi? Terima kasih. Yuk, kita bisa sama-sama ngulik nih ya, langsung sama penulisnya. Ya, kayaknya saya harus ketemu offline nih sama Bu Fitrin ya.
Ya katanya mau ke Gresik. Iya, insya Allah ya, minta doanya ya. Oke, ada lagi yang pengen ditanyakan teman-teman semua?